Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, damai di hati. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah minggu di pagi hari ini kita akan mulaikan. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam persekutuan ibadah saat ini. Ibadah minggu di pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Yulia Sinadia Lewan, Sarjana Teologi. Dan ibadah saat ini jemaat akan dituntun dengan menggunakan tata ibadah minggu bentuk 4 dengan tema ibadah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 343, Dunia dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berhubung dengan tema ini, maka kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam kitab Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Engkau Allah Bapa di surga, yang tetap senantiasa selalu ada dalam pemeliharaan kehidupan kami, yang telah menjaga, melindungi kami di sepanjang minggu yang berjalan, sehingga di hari Minggu yang indah ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami adanya, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan terima kasih ya Bapa di surga, ketika kesempatan yang Engkau boleh berikan bagi kami sekalian, untuk kami akan beribadah bersama di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, dari kolom 1 hingga kolom 17, bersama dengan keluarga kami. Diberkatilah, dilayakan kami ya Tuhan, dalam persekutuan kami di saat ini, untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya persekutuan kami ini, itu semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu
Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah berkorban untuk keselamatan kami sekalian. Sungguh besar akan cinta kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Namun dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui, seringkali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami bersalah, kami berdosa dalam hati, pikiran, dan setiap perbuatan yang kami lakukan. Engkau mengetahui setiap kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, di saat ini kami datang ke hadirat-Mu, datang mengaku dan menyesali akan setiap perbuatan dosa yang kami lakukan kepadamu. Ya Bapa di surga, ampunilah, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu, dan baharuilah akan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Kita menyanyi dalam NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna, ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari yang penuh anugerah ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu agar layak menerima berkat untuk kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami mohon ya Bapa di surga, Roh Kudus-Mu menuntun hati kami yang penuh dengan dosa, agar kami kiranya diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan firman-Mu yang menuntun akan kehidupan kami untuk benar-benar melakukan kebenaran. Kiranya firman-Mu boleh mengubah setiap hati kami untuk benar-benar lebih taat dan benar-benar lebih setia kepada-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan,
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab di dalam Injil Markus 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Markus 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Jemaat Tuhan, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 184, "Yesus sayang padaku." Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Damai di hati. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman sangat berperan penting dalam kehidupan setiap orang. Karena dengan iman, dosa dapat diampuni, kita akan mengalami kesembuhan, dan juga dengan iman kita boleh menerima keselamatan. Iman yang dimaksud berbicara tentang ketekunan seseorang yang tetap terus percaya dan bersandar pada Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan sebelumnya,
kita bisa melihat menceritakan tentang pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sendiri dalam ia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kemudian Yesus tidak lagi terang-terangan memberitakan firman Tuhan karena ia tahu belum waktunya untuk orang-orang mengenal dan mengetahui siapa dia. Yesus menghindar dari orang-orang yang mencari dia hingga ia kembali lagi ke Kapernaum untuk memberitakan firman Tuhan. Dan sebelum Yesus kembali lagi ke Kapernaum, informasi tentang siapa Yesus telah menyebar di Kapernaum. Sehingga ketika Yesus datang ke Kapernaum, ada begitu banyak orang yang ingin sekali bertemu, berjumpa dengan Yesus, dengan tentunya dengan berbagai tujuan yang ada. Mereka ingin mendengarkan ajarannya, mereka ingin melihatnya, dan juga mereka ingin mengalami mujizat-mujizat kesembuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka ketika di saat itu datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat lagi. Sementara Yesus memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba ada 4 orang yang datang ingin menjumpai Yesus dengan membawa teman mereka yang saat itu mengalami lumpuh. Maka mereka pun mencari cara bagaimana untuk bisa masuk di dalam rumah itu, karena dengan begitu banyak orang yang datang, maka mereka mengalami kesulitan untuk masuk di rumah itu membawa teman mereka yang saat itu mengalami kelumpuhan. Dan usaha mereka sangat luar biasa dengan membawa teman mereka yang menderita lumpuh itu untuk bertemu Yesus. Cara apakah yang mereka pakai? Kita bisa lihat dalam pembacaan kita bagaimana usaha mereka. Dorang naik atap, dorang bongkar itu atap, kong dorang kasih turung. Itu dorang peteman yang saat itu mengalami kelumpuhan. Suatu tindakan iman yang mendorong dan menggugah rasa kemanusiaan agar mereka bersikap peduli terhadap sesama. Mereka percaya orang lumpuh itu ketika bertemu Yesus pasti akan mengalami mujizat kesembuhan. Tindakan untuk saling membantu merupakan perwujudan dari iman mereka kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus tidak hanya melihat iman dari orang yang menderita kelumpuhan itu, tetapi iman mereka yaitu iman kelompok yang berperan dalam penyembuhan dari teman mereka yang sakit lumpuh. Maka kepada orang lumpuh pun ia berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, orang lumpuh yang tidak berdaya, kini oleh kuasa Tuhan Yesus diberdayakan. Ia yang lumpuh kini bangkit, ia yang biasa hidup dari bantuan orang, kini bangkit untuk mandiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan mujizat yang dilakukan, tentunya membuat banyak orang takjub dan mereka memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, apakah yang membuat atau menghalangi kita untuk sungguh-sungguh datang dan berserah diri kepada Yesus? Seringkali torang bimbang, seringkali torang khawatir, bahkan torang meragukan akan kuasa Tuhan di saat kita mengalami begitu banyak pergumulan, menghadapi begitu banyak tantangan, bahkan ketika kita mengalami akan pergumulan sakit. Bahkan dalam gumul bersama dengan adanya juga pandemi COVID-19 ini, kita mengalami sakit. Tidak hanya menderita fisik, tapi juga psikis. Di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, jangan membuat iman kita tidak berdaya. Tetapi seharusnya
lebih teguh, dan juga lebih kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Banyak kelumpuhan iman yang kita alami dalam perjuangan kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita datang pada Tuhan mencari pertolongan supaya kita dipulihkan, ataukah dengan banyak halangan malah kita tidak berusaha untuk mendapatkan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Pelayanan yang Yesus lakukan dalam pemberitaan firman dan juga dalam penyembuhan yang dilakukan di rumah, Yesus pun hadir dalam setiap rumah kita untuk selalu mendengar setiap doa dan juga menjawab dalam setiap gumul yang kita hadapi. Tidak ada yang membatasi kehadiran Tuhan. Dimanapun kita berseru kepadanya, Ia akan selalu menolong kita sekalian. Dalam upaya kita mengikuti aturan pemerintah seperti jaga jarak, tentunya jaga jarak dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Tentulah janganlah kita membuat jarak dengan Tuhan, tetapi seharusnya makin sungguh untuk selalu berdoa, untuk selalu beribadah kepadanya. Jaga jarak bukan berarti orang sudah mau bertemu dengan orang-orang sekitar, tidak mau lagi memberi belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita, tetapi mari kita membuka ruang untuk semakin peduli terhadap orang-orang sekitar kita, bahkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman dari orang yang menderita lumpuh ini, sikap iman kita juga mau untuk selalu membantu, mendukung satu dengan yang lain. Mulai dari keluarga kita, mulai di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bahkan pula dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus membangun kerjasama iman yang akan menyelamatkan dan juga akan memulihkan kehidupan kita. Kita akan kiranya menggalang kebersamaan di antara anggota jemaat, di antara masyarakat yang ada, agar pelayanan penyembuhan dapat ditanggapi, sehingga tidak ada lagi orang yang mengalami kelumpuhan hidup, melainkan bangun, bangkit. Apa yang dikatakan oleh Yesus, angkat tilammu, kita mampu untuk memperdayakan diri kita, dan kita akan terus mampu untuk berjalan dalam situasi dan kondisi yang ada di saat ini. Kita berusaha melakukan yang terbaik agar nama Tuhan Yesus akan terus dimuliakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Gemim. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut. Naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan mengenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama, turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia.
Kami melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kami dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati, dan bangkit bersama Kristus. Diutus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan dengan menyanyi NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang Baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di gembala hidup ini menapaki janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Mari kita berdoa. Segala pujian, sembah dan syukur kepadamu Bapa di sorga. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua ini hanya karena kasih karunia-Mu. Firman Tuhan sudah kami dengar, yang sudah menguatkan iman percaya kami. Di tengah-tengah keterbatasan, keberadaan, dan segala kemampuan kami boleh menghasilkan apa yang boleh kami makan, minum, bahkan yang kami pakai. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Untuk itu Tuhan, kami hanya mampu bersyukur dan berterima kasih kepadamu dengan persembahan yang sudah kami berikan, dan kiranya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah kami semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tetap setia, yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang telah ditaburkan senantiasa akan selalu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga boleh menikmati setiap pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau yang telah menjaga, menuntun perjalanan kami, dalam keluarga kami, dalam kerja, dalam usaha kami, bahkan dalam setiap aktivitas kami. Tuhan yang selalu hadir dalam setiap perjuangan kami sekalian. Ya Bapa di surga, kami juga saat ini membawa dalam doa bagi keluarga-keluarga, bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan sakit, baik yang ada dalam perawatan di rumah, yang ada dalam perawatan di rumah sakit, bahkan pula bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pemulihan. Kami tetap senantiasa berdoa bagi Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kaau, Bapak Ramnus Yakobs, Bapak Maksi Sumakul, Ibu Silvani Raung Loloang, Saudara Aidaleda Runtu, Bapak Stanley Kindangin, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Meis Kelangi, orang tua dari keluarga Nangoy Kenap, orang tua dari keluarga Ibu Devira Tamsil, Saudara Stephen Lumi, Bapak Martin Adrian, Ibu Tahulending, Ibu Beatrix Papenta, Agnes Tahulending. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan akan tetap senantiasa memulihkan bagi mereka yang saat ini ada dalam pergumulan sakit, yang ada dalam pemulihan. Karena kami yakin percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa akan ada mujizat kesembuhan seperti apa yang menjadi kerinduan dan harapan dari saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan. Kami juga tetap senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bagi anggota-anggota keluarga yang boleh menikmati sukacita yang berlimpah atas ketambahan usia yang mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Kami tetap senantiasa mendoakan Ervina Lengkong, Shalomita Wongkar, keluarga Denga Tantang, keluarga Pelongan Roti, Ibu Yulita Nyondri, Roland Budiman, Teddy Mandagi, Yulia Ella, Bapak Heri Lembo, Anggreni Dehas, Ibu Lisha Pandeng Solang, Ibu Pendeta Yulia Lewan, Ibu Lani Langkun, Sheila Nika Israel, keluarga Katilahe Dapa Manis, keluarga Dauhan Tompo, keluarga Lengkong Melapa, Matthew Thomas, Ibu Kewailan Paat, Melinda Mauntu, Bapak Yulianto Ngala, keluarga Mangundap Maneking, keluarga Ngala Rumerung, Rexel Tulango, Ibu Ria Manarisip, Julian Nahamuri, Ibu Yuliana Kenap, Sean Raung, Ibu Hana Pitoy, Geraldi Labiro, Bapak Jeffrey Tumeu, keluarga Pangemelan Lumempo, Bapak Hermon Lumeno, Bapak Godsemenson Malantiga, Felix Henok, Ibu Sten Raintung, keluarga Milos Lomboris, Jaislyn Muaya, Bapak Yance Tumeu, Lendi Wenas, Aldino Gagana, Evelyn Leleran, Gandhi Memboa. Mereka boleh menikmati setiap ucapan syukur dalam hari-hari kehidupan yang mereka lalui, sehingga mereka boleh menikmati ketambahan usia yang Tuhan berikan dalam hari ulang tahun pribadi, bahkan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan juga yang selalu memberkati setiap kerinduan harapan mereka
yang mereka cita-citakan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa mendoakan bagi gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, dari arah sinode, arah wilayah, di wilayah Manado Mapangetumpa, bahkan di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha. Tuhan memberkati badan pekerja majelis jemaat dari Bapak Ketua, Pendeta Teddy Tiwang, bersama juga dengan seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, para pendeta, Komisi Kerja, Komisi Bipra, BPPJ, penasihat jemaat, tim doa, UPK Bipra yang ada, kostor, pegawai gereja, seluruh kepanitiaan yang ada, bersama dengan tim multimedia, Jemaat Gemim Karisma Buha. Karuniakanlah hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bekerja sama dalam pelaksanaan pelayanan yang ada, bahkan dalam segenap program-program pelayanan di sepanjang tahun yang berjalan ini. Ya Bapa di surga, berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mohon Roh Tuhan akan selalu menerangi para pemimpin-pemimpin kami, secara khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di Kota Manado, di Kecamatan Mapanget, Kelurahan Buha, agar kiranya mereka dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani tanggung jawab mereka dengan segala baik. Bahkan kami juga tetap senantiasa mendoakan agar kiranya pemulihan akan tetap senantiasa menjadi bagian dari kami sekalian dengan pandemi COVID-19 yang kami hadapi saat ini, yang melumpuhkan akan fisik dan psikis kami ya Tuhan. Kami menderita, kami mengalami berbagai pergumulan, baik dalam ekonomi, bahkan dalam mata pencarian yang kami lakukan. Kami yakin percaya ketika kami selalu ada dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan, berseru dan berserah kepadamu ya Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat semuanya itu akan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami sekalian boleh ada dalam pelayanan di minggu yang indah ini, memberkati jemaat Kolom 4 yang boleh ada dalam pelayanan di saat ini, memberkati pendamping Kadin, Bapak Penatua Agus Tololiu, memberkati yang telah mendoakan persembahan, Ibu Syamas, Debbie, bersama dengan kantoria yang ada, bahkan prokantor, bersama juga dengan pemain keyboard, seluruh tim multimedia yang ada. Tuhan yang akan memberkati kami sekalian dalam kerja pelayanan yang kami lakukan di hari Minggu ini. Kiranya nama-Mu akan selalu kami puji dan kami sembah. Bahkan kami juga tetap senantiasa bermohon kepadamu, diberkatilah akan setiap tanggung jawab kami, aktivitas kami di minggu yang akan berjalan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 445, Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dan
Sampaikanlah salam kepada semua orang, terutama mereka yang sakit, yang lanjut usia, dan yang dalam berbagai pergumulan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Pelayan khusus dan jemaat kolom 4 Gemim Karisma Bruha Manado mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.